Halo teman-teman semua dan selamat datang di Quick Review Loki episode 3 Lamentis. Oke, sebelumnya gue udah buat quick review episode 2 dari Loki. Kalian bisa klik di sudut kanan atas atau kalian bisa klik link di deskripsi untuk mengantarkan kalian ke quick review episode 2. Oke, menurut gue untuk keseluruhan episode 3 kali ini biasa aja. Karena mungkin fokus ceritanya itu lebih ke Sylvie itu sendiri ya. Bagaimana karakter dari Sylvie ini, bagaimana keahlian, motif, dan lain sebagainya. Karena melanjutkan dari episode 2 kemarin di mana Loki mengejar Sylvie dengan masuk ke portal yang menuju TVA, dan di episode 3 kali ini Loki itu sepertinya bukan berusaha untuk memberhentikan Sylvie sih, tapi kayak berusaha untuk mengetahui tentang apa motif dari Sylvie ini tersebut gitu. Dan tentunya mereka berusaha diberhentikan dari otoritas dari TVA, dan Loki membawa Sylvie dan dia ke Lamentis. Kalau gue nggak salah ya Lamentis, di mana salah satu lokasi apokalips, lokasi bencana alam besar, bukan bencana alam besar ya, apokalips ya, kehancuran sebuah planet yang terburuk yang disimpan dalam tempatnya si Sylvie. Dan itulah karena Loki mempunyai tempatnya, jadi Sylvie nggak bisa kembali lagi ke TVA. Maka dari itu dengan kondisi tersebut Loki berusaha untuk mengetahui lebih lanjut tentang Sylvie ini dan juga untuk keluar dari Lamentis ya, untuk menyelamatkan diri juga sih. Oke, itu aja. Jadi overall menurut gue biasa aja gitu terkait dari episode 3 ini. Tidak ada Mobius, tidak ada mengenai tentang kelanjutan dari villain tersebut dan lain sebagainya. Dan itu aja sih untuk overall. Jadi untuk yang lebih poin besar yang gue dapatkan ini terkait tentang Sylvie ya. This isn't about you. Di episode 3 ini lebih mengenal tentang Sylvie dan keterhubungan ya antara Sylvie dengan Loki. Tahulah bahwasanya Sylvie ini merupakan bentuk lain dari Loki di universe lain gitu, dari alam semesta yang lain. Tentunya mereka tidak sama ya, walaupun bentuk mungkin konsepan mereka itu hampir mirip, tapi mereka tidak sama. Dan tahulah kalau misalnya contohnya Loki itu ibunya Frigga itu wafat ketika Loki udah bukan waktu kecil ya, udah beranjak dewasa, sudah dewasa. Sedangkan Sylvie ini kalau gua nggak salah dia tidak sempat merasakan masa kecilnya dengan Frigga gitu, dengan ibunya. Atau Sylvie ini juga adopsi gitu. Kenapa dia tidak ingin dipanggil Loki? Karena dia tidak ingin terikat dengan nama tersebut gitu. Dan ya di episode 3 ini juga menunjukkan bahwasanya keahlian dari Loki, kekuatan magic ya, kekuatan ilmu sihir dari Loki ini ditunjukkan seberapa besarnya, seberapa kuatnya, sehingga penonton lebih bisa mengenal bahwasanya Loki ini mempunyai kekuatan yang ya sekiranya bisa mendapatkan panggung juga gitu. Tentunya juga kekuatan dari Loki dan Sylvie itu berbeda, dan karena kondisi itulah yang membuat mereka harus bekerja sama untuk keluar dari Lamentis gitu, untuk mereka bisa menyelamatkan diri dari apokalips tersebut. Dan untuk juga dari rencana Sylvie kayaknya udah mulai hancur gitu, udah mulai berantakan, karena Sylvie udah tahulah dia udah menyiapkan rencana ini, disebutkan dalam episode 3 itu selama setahun gitu, dan datang Loki untuk menghancurkan rencana tersebut. Akan tetapi Loki selain bukan menghancurkan ya, mungkin bukan menghancurkan, menghambat gitu dari rencana Sylvie ini, dia juga menetapkan posisinya di ambang kehancuran gitu, karena dia juga pindah ke Lamentis yang dimana udah mengalami kehancuran yang sangat besar, apokalips gitu. Dan disitulah mereka bekerja sama dan mereka mencoba keluar. Karena suatu hal ketika Loki dan Sylvie berhasil menuju ke hampir berhasil keluar dari Lamentis, karena suatu hal
karena suatu hal Loki dan Sylvie terlempar keluar gitu, dan mereka harus melanjutkan perjalanan panjang mereka untuk keluar lagi dari Lamentis. Dan ketika mereka terlempar dari kereta lah, itu tidak sengaja Loki menghancurkan tempenya, jadi tempenya itu rusak gitu, dan ditemukan satu solusi untuk bisa keluar dari Lamentis tersebut. Ketika mereka untuk mencapai solusi tersebut, kalau gua nggak salah core dari planet tersebut ya banyak lah di situ mulai menunjukkan kehancuran mereka, unjuk gigi terkait kekuatan mereka gitu. Loki menunjukkan magicnya, cara fighting stylenya, begitu pula dengan Sylvie. Akan tetapi karena hal tersebut membuat mereka lepas ya dari tujuan utama mereka, yaitu keluar dari Lamentis gitu, yang dimana solusi yang udah mereka tetapkan tadi untuk kalau nggak salah untuk menguasai core tersebut, malah core tersebut dihancurkan gitu, bukan dihancurkan, hancur ya, karena meteor yang menghantam planet tersebut gitu. Dan menurut gua di situ mulai Sylvie udah menyentuh rock bottomnya gitu ya, udah sampai di dasar lagi gitu. Dia udah plannya untuk menghancurkan TV ya udah hancur, dan plannya untuk keluar dari apokalips tersebut juga udah hancur. Dan mungkin gue lebih tertarik ke episode 4 gitu, karena gue lebih mikirnya bagaimana caranya Loki dan Sylvie ini keluar, dan bagaimana Loki ini melanjutkan perjalanannya. Apakah dia beneran akan mungkin dia akan lanjut ke membantu Sylvie, atau dia lebih ke TVA, dan who knows, atau dia lebih ke tetap ke pendirian dirinya sendiri, who knows. Dan gue lebih menantikan ke episode 4 gitu ya. Itu aja sih, jadi menurut gue biasa-biasa aja terhadap episode 3 ini. Nggak ada yang terlalu wow, nggak ada yang terlalu cemerlang ya. Mungkin yang lebih bagusnya itu ketika penyampaian ya, visualnya gitu, dan bagaimana Tom Hiddleston berakting dengan Loki, berakting juga tentang Loki berakting dengan orang lain gitu. Di episode 3 ini dia merubah dirinya ya, jadi orang tua, ada juga jadi penjaga gitu. Dan menurut gua Tom Hiddleston menempatkan posisinya sangat bagus ya, aktor yang bagus. Itu juga dengan aktor Sylvie yang gua lupa namanya, aktor Sylvie apa, tapi ya performanya juga bagus untuk menampilkan sisi Loki yang lain gitu, tapi tidak menghilangkan unsur dari Loki itu tersebut gitu. Itu aja sih, sekian menurut gue dari terkait tentang quick review gue tentang Loki. Kalau misalnya kalian suka episode ini, kalian bisa like. Bagaimana pendapat kalian tentang episode Loki ini, episode Loki 3 kali ini, kalian bisa kirimkan di komentar. Kalau misalnya kalian belum subscribe, kalian bisa dukung channel ini dengan subscribe. Itu saja, sekian. Gue sangat menanti banget episode 4 kali ini. Kita lihat saja, mungkin episode 4 tidak terlalu mengecewakan terhadap episode 3 ya. Menurut gue episode 3 ini yang paling rendah sih dari episode 1, 2. Itu aja sih. Ya, udah sekian. Terima kasih, sampai jumpa.